Pilpres 2024 diulang. Jokowi salah tentang kita, bahwa dia meremehkan kita, bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang, ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm, tidak pindah. Ini sudah beberapa hari sedang menuntut agar DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024. Pansus. Ini bukan hanya hak angket loh. Saya ceritakan bedanya ya. Apa bedanya? Hak angket adalah satu hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif dipimpin oleh presiden tentang sesuatu yang sangat penting. Kalau pansus, panitianya dibentuk, dikasih waktu tertentu yang spesifik, misalnya katakanlah 20 hari, dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. Yeah. Kenapa 17 Maret? Karena penetapan hasil pemilu itu 30 Maret menurut jadwal KPU. Yeah. Jangan sampai lewat itu. Artinya, pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian akhirnya pada tanggal 30 Maret, ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil. Pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR yang keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PD Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Kalau mereka kompak, sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak. Amin. Nanti benar itu, banyak sekali berita yang mengatakan ini sedang pecah, ini sedang ini, dan seterusnya. Ya, itu framing media ya. Iya, framing media yang jangan sampai kita kemudian jadi korbannya. Nah, kembali ke soal tadi, 20 hari itu, yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan. Stakeholders. Jadi bukan hanya presiden dengan aparaturnya. Ya tentu saja presiden dan aparaturnya akan dilibatkan, dipanggil. Akan dipanggil Kapolri untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan anggota pansus. Apakah benar peristiwa ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Kenapa kepolisian membiarkan ini terjadi? Kenapa mobilisasi aparatur ini terjadi sampai setingkat ini? Kapolri yang harus menjawab. Kepala desa juga bisa dipanggil? Ya, ke Pak Mendagri. Mendagri dipanggil untuk menjelaskan banyak sekali hal. Panglima TNI dipanggil. Sutradara dan 4 orang ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Thoughts bisa dipanggil. 5 orang ahli hukum tata negara bisa dipanggil, termasuk Bang Yusril misalnya ada di situ. Tapi kan ada Profesor Denny Indrayana, ada Profesor Jenderal Arifin Muhtar dan lain-lain. Jadi dipanggil itu. Gerakan-gerakan civil society yang berkait dengan pemilu, pelaporan kecurangan pemilu, kejahatan pemilu bisa dipanggil. Dan apa asiknya? Pimpinan pansus bisa mengatakan bahwa kegiatan panitia khusus ini terbuka untuk publik. Bayangkan 20 hari siaran langsung. Semua kebokrokan itu akan mengapung di atas permukaan. Kalau ini kemudian dilakukan, satu hal yang menurut saya jelas adalah kita membuat kanal atau saluran untuk orang-orang yang marah. Sehingga kemarahan itu tidak tumpah di jalanan. Sehingga kemarahan itu tidak menjadi kegiatan pengerusakan.